Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi a'anana ala dhikrihi al-hakim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khairan fihi khairan ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanat man abghadta. Ya alim ya qadir ya ali ya kabir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, ikhwah fillah, teman-teman sahabat dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di Ribat. Sebelumnya kita menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Surawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif, dari gurunya Abu Zur'a Al-Maqdisi, dari ayahnya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jadi beliau ini hidup di zaman kegemilangan ya, kejayaan ahli hadis. Boleh kita sebut ini periode mungkin keempat kali ya. Jadi di abad ke-6 Hijriah itu terjadi kebangkitan Nahdah ilmu hadis. Inilah di zaman Imam Al-Maqdisi ini. Di situ ada Imam Silafi, ada Ibnu Asakir, ada Ibnul Jauzi. Cuma kecenderungannya berbeda. Mereka sudah mulai tematik. Kalau ya Maqdisi nanti keluarganya itu terbagi dua, ada yang ilmu hadis ada yang ke fikih, dan mereka semuanya Maqdisi, dan semuanya menyebutnya Ibnu Qudamah, tapi nanti Ibnu Qudamahnya beda, Ibnu Shaghir atau yang Kabir ya, yang Abdul Ghani atau yang mana gitu. Ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang Hanbali, dan rata-rata Hanbali. Dan Imam Surawardi berguru kepada mereka, berguru kepada Maqdisiyin ini dalam ilmu hadis ya. Lalu kita sudah sebutkan ada hadisnya kemarin tentang qala Rasulullah SAW hakin an rabbihi idza kana al-ghalib ala abdi. Jadi ciri-ciri orang-orang yang sudah larut dalam kecintaannya kepada Allah, maka Allah akan berikan dia dua hal, yaitu himmahnya tinggi kepada Allah, jadi semangat kalau mau kajian, mau zikir. Ini coba cek tadi, pas baca rotib ada perasaan malas atau enggak? Kalau ya berarti belum ada istighol kolbunya. Gitu, itu jadi cara scanning kolbu, itu medical check up-nya ya. Ikut zikir jamaah, kelompok mana saja, majelis mana saja. Kalau ada perasaan kok nggak nyaman ya, kok nggak connect ya, itu nggak connect bukan imamnya, bukan ustadznya, bukan teman kiri kanan, kita yang nggak connect, karena ada zon di situ yang menghijab gitu. Azan yang menghijab inilah kemudian yang harus dihancurkan dengan istighfar. Jadi istighfar itu adalah raful hijab. Nggak bisa juga dengan la ilaha illallah, nggak bisa ke laut ya, karena la ilaha illallah pembuka hijab paling cepat, karena la ilaha illallah udah tiada lagi. Apakah Allah dihijab? Enggak, kita yang terhijab. Jadi ciri-ciri pertamanya himmahnya tinggi. Jadi enak nggak enak zikir, paham nggak paham ngaji gitu. Zikir enak nggak enak zikir. Udah, itu berarti himmahnya udah tinggi. Maka orang ini sudah dikasih satu ahwal namanya istighal. Nah, dia sudah punya kesibukan. Maka di situ Allah sebut istighal bi. Dia sibuk denganku. Nah, dan yang kedua, walazzatahu fi dzikri. Allah beri dia kelezatan dalam menyebut namaku. Ikhwan fillah, al-lazzah fi dzikr, kelezatan dalam zikir, lahu syartun. Cuma ada satu syarat. Ma'rifatul mazkur. Mengenal yang disebut. Kalau sudah kenal, pasti orang jatuh cinta kepada Allah. Kalau sudah jatuh cinta, tidak ada hari kecuali kita ingin berzikir kepada Allah. Maka kalau kita punya tempat zikir di rumah atau di pesantren atau di kamar, itu sarjadah itu kayak dirindui gitu. Kita rindu mau duduk di situ, rindu mau malam lagi. Kalau udah pagi mulai ada perasaan sedih.
lah udah pagi nih gitu. Nah, ini udah dapat lazah namanya. Tapi itu baru makom wusta, belum makom tinggi loh ya. Jangan senang dulu, jangan GR dulu udah makom wali nih ya. Kalau orang kenal Allah, ma'rifah yang kita nggak sebut sempurna, tapi istilah bahasa Arabnya kamilah, ideal, ma'rifat yang cukup gitu. Maka fakullu waqtin sawa, semua hari itu sama bagi dia. Kullu yaumin lail. Setiap malam itu ya setiap hari itu malam. Imam Sufyan Ats-Tsauri setiap kullama hanal fajr baka. Setiap datang waktu fajar dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia mengatakan, habislah waktuku berkhalwat dengan Allah. Karena makom beliau saat ngomong itu, makomnya adalah makom khalwah. Jadi ada orang yang bermakom makom khalwah. Khalwahnya itu khalwah hakiki, jadi emang nggak ada orang gitu, nyepi. Ada orang yang khalwah fi khalwah, fil jalwah. Nah itu yang disebut berkhalwat di tengah keramaian. Nah, kalau di kampung saya ada istilahnya bersuluk di balai. Nah, dengar dah? Berkhalwat di tengah keramaian. Nah, tapi setelah itu Sufyan Ats-Tsauri sampai ke makom itu. Tapi dia mengatakan apa? Setelah ba'da isyrina sana. Apa kata beliau? Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri, bayangkan sekelas Sufyan Ats-Tsauri yang hampir jarang maksiat. Kullu yaumihi ta'ah, Quran, hadis, salat, sedekah. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang beliau katakan? Setelah 20 tahun baru aku merasakan lezatnya membaca kalam Allah. Berarti beliau sudah istighol. Berapa lama beliau istighol? 20 tahun. Saya nggak bisa tuh memahami dengan oke dulu ya. Sampai kemudian kita membaca karya Imam Ibnu Arabi yang dizindikan oleh orang-orang yang tidak paham tasawuf. Padahal beliau muhaddis kabir ya. Yarwi la hadis bisanadihi ya, dia meriwayatkan hadis yang sanadnya. Apa kata Ibnu Arabi? Itu karena Sufyan dulu dia terputus berguru kepada orang yang hidup, lalu dia mencoba menjalani suluk sendiri, khalwatnya sendiri tanpa dibimbing. Jadi sekelas ulama salaf kalau nggak berguru lama usulnya merasakan. Jadi usul itu ada tingkatan, usul himmah tadi itu usul lazzah, dia sampai merasakan lezat. Jadi tergantung ini usul kita di mana. Nah, teman-teman yang sudah ikut talqin lalu merasakan getaran nyebut nama Allah dalam kalbu, itu la ilaha illallah, itu sudah usul. Tapi baru usul level 1. Usul namanya maqamul wajlah. Maqam wajlah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, itu dia. Ada orang yang sampai ke maqam ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenang. Ada yang mau coba-coba turun makom lagi. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Udah lama nih zikir lembut, mau zikir keras, boleh. Ntar getar lagi. Ya, suaranya naik lagi. Itu boleh ya. Buya Asfi habis nyobain tuh kemarin ya. Nyobain lagi, ntar naik lagi biar tahu zikir keras itu gimana. Namun di majelis kita, di ribat kita menggunakan zikir khafi lebih banyak. Kalaupun zikir jahar, itu zikir jahar yang nyatu dalam rotib. Rotibul haddad, rotibul attas. La ilaha illallahnya pakai jalur sanad yang lain. Walaupun rotibul haddadnya menggunakan sanad kita Ba'lawi ya. Sanad ulama Ba'lawi. Kitanya nggak Ba'lawi. Baik. Jadi teman-teman semua, sahabat yang makan Allah, ini nggak mungkin kalau nggak dimusalsalkan kepada guru. Apa itu musalsal? Kita terima langsung dari gurunya. Ilmu silat aja langsung dimusalsalkan, gimana gurunya gerak, kita gerak begitu. Bayangkan gerakan zahir harus ditiru persis, itu namanya musalsal. Apalagi gerakan kolbu. Kalau nggak ditirukan gerakan kolbunya persis, dihunjamkan ke kolbu, nggak ada efeknya. Mau belajar torikot berapa macam, mau baca aurat berapa macam, itu lama. Mungkin nanti karena Allah itu melihat orang ini istigholnya kuat, maka dikasihlah sekian tahun. Maka Ibn Arabi bilang, saya zikir Allah cuma dalam sejam gitu. Subhanallah bihamdi 2 hari. Itu disebutkan dalam Kalam Mutlaqah. Ini contoh aja ya, jadi belum menyebutkan berapa.
Udah lama kita membaca kitab itu, dan dia menyebutkan yang ini seminggu, subhanallah Habib sekian hari gitu. Ya ini satu kali langsung merasakan. Jadi Imam Ibn Arabi mencatat apapun yang dialami dalam zikir. Coba teman-teman mulai hari ini yang sudah bimbingan zikir dan kita talqin, coba disalin, dicatat apa yang dirasakan lagi zikir. Itu nanti jadi ketahuan perkembangan kita, himmahnya sampai di mana, lazahnya sampai di mana, gitu ya. Makanya kami waktu Ramadan kita buat suluk apa namanya, from home, suluk WFH. Ya ini bid'ah baru ini, cuma mau gimana lagi? Semua orang ngaji dari rumah, sholat dari rumah, ya terus itikaf ya jadi rumah lagi. Ya, suluk from home, itikaf from home. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman ada yang intens mengirimkan lewat email, walaupun tidak semua saya balas, ada yang lewat WA. Dan itu ada perkembangan kelihatan, awal, pertengahan, akhir itu ada. Walaupun di tengah-tengah kita ngerasain ada yang sempat down, futur namanya. Itu pernah ya kita ngerasain lah. Karena itu ada efeknya. Orang kalau sudah bersuhbah, berkawan, berteman, berguru, al-arwah junudun mujannadah, itu kelihatan. Kita kalau lagi baris, ada orang nggak beres barisannya, kita nggak nyaman. Nah itu rasa itu ada. Baik. Maka dikatakan oleh beliau di sini dari Allah Ta'ala, kata Nabi, la yashu idza sahan nas. Ketika orang lalai dia nggak lalai. Ulaika kalamuhum kalamul anbiya. Kalau mereka berkalam, kalamnya sudah warisan Nabi. Jadi dia kalam, bukan kalam dia lagi. Saat dia berkalam, kalamnya bukan dengan hawanya, bukan dengan nafsnya. Gitu. Semoga kita termasuk yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak boleh memastikan, saya bagian mereka, belum tentu ya. La fala tuzakku anfusakum. Kita hanya berharap kita bagian dari mereka. Dan di ujung dikatakan, idza aradtu bi ahlil ardi uqubah. Jika aku ingin menurunkan iqab atau bala bencana ke muka bumi, aw azaban zakartuhum fiha fasaraftuhu bihim anhum. Jadi dengan adanya mereka, maka aku palingkan bala bencana dari mereka. Maka teman-teman semua, sebelum keluar rumah ya, coba baca salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Assalamualaikum ya Khalifatullah Al-Mahdi. Ya, semoga nanti jadi pengikut beliau. Kalau enggak ikut Dajjal nanti. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Sayyidana Balia bin Mulkan. 3, ucapin salam. Boleh ke malaikat, tapi 3 itu cukup. 3 itu cukup ya. Baru kita baca doa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu doa yang lain kan panjang ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kita gantung di bulan lalu, pekan lalu, tentang ayah rohani dan ayah jasmani. Jadi di kitab yang ini halaman 55, kita itu punya ayah jasmani, ibu jasmani yang melahirkan kita. Tapi saya sudah katakan sebelumnya, nasab jasmani itu dia punya batas. Ayah ibu paling-paling dia mendoakan kebaikan, kemaslahatan dunia. Tapi jarang ayah ibu yang mendoakan kemaslahatan sampai akhirat. Doain masuk surga itu jarang. Paling-paling cuma semoga rezekimu lancar. Coba tanya udah-udah kita yang pedagang ini ya. Itu kalau nelpon orang tuanya dulu, paling-paling doanya sama. Semoga rezekimu lancar nak, sehat-sehat, paling gitu doang. Ya kan? Tapi kalau dia sudah masuk ke lingkaran orang tua rohani, semoga rezekimu lancar nak, dan dekat kepada Allah. Semoga kamu selamat dunia, akhirat. Oh itu udah dahsyat. Dia masuk lingkaran ayah orang tua rohani. Ini kan sebagian besar belum menikah nih. Mumpung belum menikah, coba belajar menjadi orang yang bersifat rohani. Jadi nanti kalau punya anak, punya pasangan, doanya tembus ke akhirat, kira-kira begitu. Jangan cuma doain fisik doang, ya. Supaya kita jadi orang tua fisiknya plus juga masuk ke orang tua rohaninya. Siapa orang tua rohani? Kalau orang tua fisik itu ada di alamul malak, alam ini. Jadi alam itu dibagi, ada alamul malak,
Ini alamul malak atau alamul syahadah. Ada alamul malakut. Nah, itu adanya di alamul malakut. Nah, dan ilmu ini puncaknya nanti ada pada imam akhir zaman itu. Nah, sekarang ilmu itu masih bercerai-berai itu di kalangan ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli thariqat. Itu sebabnya ulama-ulama ahli rusum, ulama-ulama zahir, yang ulama usu, ya, mereka membenci sesama ulama, suuzon kepada ahli kolbu, itu mencoba untuk menzindikkan ulama-ulama ahli kolbu. Ya. Mereka lupa untuk kenapa tidak menzindikkan dirinya sendiri, tapi malah menganggap orang lain zindik. Kenapa tidak menganggap dirinya yang rusak, kok sibuk dengan kerusakan orang lain? Gitu. Jadi itu memang udah agendanya. Dan dari dulu kita sudah menemukan mereka menganggap ulama-ulama kita zindik. Nabi Ibrahim sendiri itu ayah jasmaninya kan dia panggil itu Azar, tapi ada yang mengatakan Azar itu pamannya atau panggilan untuk ayahnya, karena nama ayahnya itu bukan Azar, nama aslinya di kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah, seingat saya namanya Taruh, ya, nama ayahnya itu Taruh. Kok di Quran Azar, berarti Azar itu mungkin ayah paman atau ayah apa gitu. Di surah Al-An'am, nah di sini dikatakan wa bihazihil wilada yasiru lahu irtibat bil malakut. Dengan kelahiran rohani, maka adalah hubungan antara si anak dengan rohani. Dalilnya adalah surat Al-An'am, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Ya, demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutnya samawat dan ard, malakutnya langit dan bumi. Jadi teman-teman masih ingat, ini saya nggak usah pakai itu ya, lapisan pertama alam itu kita sebut yang di kita ini namanya alam malak. Lalu lapisan yang lebih halus namanya malakut. Ini arwah-arwah di situ, arwah-arwah suci, hanya arwah yang suci. Kalau arwah yang tidak suci, yang tidak wali nggak masuk. Nah, akhirnya kita buat juga nih. Ada ini nggak, Tani? Mojud? Oh, ada. Jadi kalau ditulis, ini akhwatnya nggak bisa lihat ya, abanatnya. Udah-udahnya nggak bisa lihat. Jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi resiko ya. Yeah. Kita bisa buat lingkaran, tapi sekarang kita nggak buat lingkaran, kita buat pakai hierarki. Tapi ini bukan hakiki lah ya, ini cuma takribul mafahim, mendekatkan pemahaman. Seperti inilah kira-kira. Nah, kita lagi di malak nih, alam malak, alamul malak. Nah, ini dicirikan dengan 5 hawas, indra, hawas. Jadi hissi. Jadi saya lihat, saya dengar, apalagi saya kecap, saya cium, saya sentuh. Nah, ini hawas. Nah, ini penciriannya. Nanti antara ini dengan di sini namanya malakut. Nah, di sini ada barrier, ada barzakh, ada barzakh ini terbagi 2. Ini bagi 2 nih. Satu mengarah ke malakut, satu mengarah ke malak. Nah, alam ini disebut dengan khayali. Maka ada namanya khayali. Kalau yang mengarah ke malakut disebut khayali hakiki. Kalau yang mengarah ke al-malak disebut khayali hissi. Tapi ini sudah semi-semi gaib. Khayali yang hissi ini sudah semi-semi gaib. Mimpi rata-rata di sini. Rata-rata orang mimpinya di khayali hissi. Nah, disinilah rata-rata jin sihir masuk. Jadi kawan saya baru saja kena COVID.
Tapi sebelum kena COVID dia mimpi didatangin oleh jin, nepuk dia dari belakang. Biasanya kalau dari belakang tuh buruk maknanya, ada secara takbir mimpi. Nah, berarti masuknya lewat. Jadi penyebaran COVID-nya walau alam bisa biologis, bisa non. Oke, ini secara ini ya, kita nggak mau berkhayal-khayal. Khayali di sini bukan khayal loh ya. Khayali itu adalah ruang, bukan imajinatif, tapi dia alam yang ada antara malakut dan malak. Ini hanya orang yang tembus ke sana yang ngerti. Semua orang yang ada mimpi, kalau ketemu anjing dalam mimpi, lari nggak? Lari. Itu khayali hissi. Coba dalam mimpi kita ngeliat anjing, kita lari. Bagi orang yang di luar mimpi, orang yang jaga nih, misalnya ada yang tidur depan, kita di luar, kita di sampingnya. Kita melihat anjing nggak? Tapi dia ngelihat, dia lari-lari. Bagi dia hakiki, bagi kita enggak. Nah, makanya ini disebut khayali hissi. Ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu semuanya cuma sampai di situ. Dan mohon maaf, beberapa torikot cuma sampai di sini. Torikot kesaktian, ya, yang nyari-nyari sakti itu di situ. Baca ini sekian, ntar begini. Baca hasbunallah, ntar begini. Baca bismillahirrahmanirrahim, nanti kebal. Itu paling-paling cuma khayali hissi, ya. Ntar dia lihat dulu, udah berubah jadi besi belum, baru dipukul. Gitu kan? Nah, itu yang dipakai ditarik piring tuh. Kan ada injek-injek beling kan? Nah, itu. Oke, ada khayali hakiki. Khayali hakiki ini khayalinya permanen. Nah, inilah yang dialami orang-orang rata-rata mimpi ketemu nabi, mimpi ketemu orang soleh. Nah, di sini. Kalau khayali hissi, orang meninggal bisa ketemu di sini. Berarti kalau ketemu orang meninggal dan dia kayaknya kurang bener nih, berarti orangnya belum naik rohaninya ke atas. Dia harus didoain lebih banyak. Kirim Fatihah, apain, mungkin utangnya banyak. Berarti rohnya belum terima langit, tapi dan juga ditolak oleh bumi gitu. Ini ngawang. Nah, inilah yang disebut roh berkatayangan. Enggak, dia enggak berkatayangan kok. Ya, roh tapi dia belum diterima langit, bumi. Makanya Nabi, ini kan Nabi kan kasyaf. Kasyaf artinya kebuka alam gaib. Saat ada orang yang berutang itu mati, Nabi nyelatin nggak? Enggak. Nabi bilang shollu alaihi. Ya, Nabi nyuruh orang sholat. Nah, imam sekarang baca hadis itu, dia nggak mau nyolatin. Akhirnya semasjid nggak mau nyolatin. Itu apa namanya itu ya? La ya'riful dalil wal istidlal. Kan Nabi bilang shollu alaihi. Kenapa Nabi nggak mau? Karena Nabi melihat secara kasyaf. Kalau beliau menyolati, beliau membatalkan kasyafnya. Dan itu nggak boleh. Dan kasyaf Nabi wahyu. Kalau kasyaf kita kan belum tentu wahyu. Baik. Nah, di alam malakut ini, di alam khayali hakiki. Nah, ini wali-wali sudah di sini. Wali-wali torikot, ahli fikih yang tulus, ahli akidah yang ikhlas. Ini udah tembus ke sini. Makanya Imam Asy'ari mimpi ketemu Nabi kan? Ya, berapa hari? 2 minggu berturut-turut. Apa kata Nabi? Irji' ila sunnah. Irji' ila sunnah. Nah, ini udah dikhayali hakiki dia masuknya. Itu udah hakiki. Jadi ruhnya sudah di ambang langit sudah. Nah, jadi ya di khayali hissi, kembali ke khayali hissi. Itu kalau ketemu syaitan, ketemu jin, mungkin dia nanti buat aras palsu. Buat langit palsu, buat malaikat palsu. Nanti orang mengira itu aras beneran. Dikira sudah masuk ke alam kewalian kan? Nah, padahal belum. Nah, khayali hakiki ini sudah diambang dan orang banyak antri di sini. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi orang meninggal jangan dikira langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enak amat ya. Orang meninggal ke sini dulu dia. Khayali, lewat khayali isi tembus khayali hakiki. Ini cuma pengistilahan ya. Disebut dalam bahasa hadis atau bahasa akidah barzakh atau alamul qabr. Kalau bahasa hadisnya alamul qabr ya. Bahasa akidahnya barzakh. Di Quran kan ada barzakh juga. Lalu baru masuk ke malakut. Nah, malakut ini sudah wali-wali yang udah tinggi. Ini baru langit 1, langit 2, terus sampai kemudian Sidratul Muntaha, Jabarut. Ya, nanti ke atasnya Jabarut ini. Jabarut. Ada lagi namanya Lahut. Lahut itu sudah hubungannya dengan aras. Aras itu, teman-teman, kita kan selama ini dengar kalau yang 7 tingkat cuma bumi dan langit. Aras ada tingkatnya nggak? Ada tingkatnya. Nah, para nabi itu kan di tingkat-tingkat itu.
Nabi Muhammad di tingkat paling atas. Nah, dan ini atas bawah, bukan atas hissi ya, bukan hissi. Ini ghaibi dia sifatnya. Nah, itulah yang Nabi lewati. Jadi selevel malaikat Jibril itu cuma sampai Sidratul Muntaha, sampai di sini. Sidratul Muntaha itu kata Nabi, pohon daunnya seperti telinga gajah, elephant. Jadi bahasa Inggrisnya mirip ya. Jadi kayak daun gajah. Ini kalau dalam bahasa ilmu Jabarut disebut dengan daun ma'rifat. Jadi orang kalau sudah rohaninya udah nyampe, udah wali tinggi, itu Allah bawa ke sana, dia tinggal ngambil ilmunya gitu aja dah. Jadi mereka nggak perlu pakai kitab apa. Kayak Nabi itu kan nggak perlu. Tinggal rohaninya dihadapkan ke sana, langsung itu beliau bisa baca. Itulah ilmunya Nabi. Nah, ini yang disebut ilmu nubuwah. Dan ilmu itu nggak ada ujungnya. Nah, kalau ilmu risalah nggak begini, harus diturunkan dulu Jibril ke alamul malak. Jadi kalau ilmu risalah mesti pakai Jibril. Kalau ilmu nubuwah dan walayah nggak perlu pakai Jibril, langsung roh mereka bisa melihat ini. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Ibn Arabi dan lain-lain. Baik. Jika kita di alam ini ada ayah fisik, dulu sebelum kita lahir di alam ini kita sudah ada belum? Sudah ada kan? Seharusnya ada ayah rohani juga, tapi nggak ada hamil-hamil kayak di sini ya. Kan ruh, ini ruh nggak hamilnya nggak begini. Ruh itu kan cahaya. Maka yang ada dari cahaya itu terbitlah cahaya. Nah, ini yang disebut anak dari Nurul Anwar itu siapa? Rasulullah. Dari Rasulullah itu menetes 124 cahaya. Inilah yang jadi nabi, jadi rasul. Maka jumlah sahabat kan udah nggak ada nabi. La nabi yang ba'di, tidak ada nabi setelahku. Maka pasti jumlah sahabat juga 124.000. Benar nggak? Sesuai dengan kitab. Sama persis sudah. Setiap masa 124.000 itu nggak putus. Kalau putus kiamat. Maka sekarang itu juga ada. Ini kan zaman sudah abad ke-15 ya, 1434. 33. Waduh, sudah sampai lupa gitu ya. 1442. Oke. 1442, bayangkan jarak dengan Nabi. Nabi wafat tahun 11. Tapi ingat, Nabi mengatakan la nabi yang ba'di, nggak ada nabi setelahku. Berarti sama dengan sahabat jumlahnya 124. Itu maksudnya adalah sahabat yang netes ketetesan nur Nabi. Nah, inilah yang Nabi katakan al ulama warasatul anbiya. Di antara mereka ada yang mastur, ada yang masyhur. Kita masuk nggak sih? Nah, itu masalahnya. Masuk nggak? Tahu nggak masuk? Enggak. Harus tahu itu, kalau enggak nanti pulangnya kemana yuk? Ntar kita bilang ya Rasulullah ya abal arwah, wahai bapaknya roh. Karena bilang kapan gua ngelahirin lu? Gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalaupun kita nanti benar tetesan ruh itu, kita harus tahu. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab ini. Dan beliau membagi ada wiladah yang di alamul malak, ada wiladah alamul malakut. Kelahiran alam zahir, kelahiran alam batin. Nah, coba lihat di sini. Apa kata beliau? Wa bihadhihi alwiladah yastahiqqu mirasal anbiya. Dengan wiladah kerohanian itu, wiladah rohani, kelahiran ruh, maka dia berhak mendapatkan mirasul anbiya, warisan para nabi. Jadi yang disebut ulama warasatul anbiya dalam hadis itu bukan orang yang gelarnya doktor, bukan yang gelarnya MA, LC, Syekh, Alama, belum tentu. Karena Imam Ghazali sudah tulis, sudah menyebutkan bahwa banyak kok alim alama tapi dia gitu. Banyak kok faqih tapi mutafaqihah, apa istilahnya? Ya, dia sok faqih gitu. Banyak yang bukan sufi tapi mutasawwif, sufi palsu, banyak ya.
Saya berlindung kepada Allah dan saya berdoa kita semua dilindungi dari Allah supaya kita tidak termasuk yang palsu-palsu itu. Amin, amin. Bihaqqi al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tapi ada kabar gembiranya. 124.000 itu satu tetes dari yang satu, ambil satu dari 124.000 itu bisa meneteskan miliaran nur. Gitu ya, jadi kalau antum bukan yang 124 mungkin yang setelahnya gitu. Namun insya Allah kalau sudah terhubung kepada ilmu zikir, ilmu rohani, ilmu akidah, ilmu fikih, mau lari kemana ruhnya gitu. Di fikih udah bersanad, di akidah sudah bersanad, di zikir sudah bersanad. Insya Allah nanti tinggal menunggu. Jadi itu udah hamil itu, tinggal menunggu lahirnya. Itulah wusul namanya ya. Jika di dunia ada orang pakar nasab jasmani, dihormati nggak? Kalau ilmu akhir zaman itu ada satu ilmu yang hanya dia yang mengerti, ilmu nasab rohani. Dan saya berkeyakinan dua pakar ini ada di Indonesia. Kenapa? Karena semua pakar itu pasti zuriat Rasulullah SAW, dan pakar nasab jasmani sudah ada, Habib Lutfi. Tapi pakar nasab rohani bukan beliau ya, pasti ada yang lain. Semoga antum ketemu beliau. Itu jodoh. Kalau memang dia nurnya nur dari ruh 124 itu pasti ketemu, atau minimal tasdik. Itu sebabnya saya merevisi kiriman Fatihah ketika kita zikir setelah Nabi itu ila Khalifatillahil Mahdi. Itu rahasianya. Harapannya semoga kita termasuk bagian dari pengikut beliau. Baik. Wa man lam yasilhu mirasal anbiya ma walad. Siapa yang tidak sampai kepadanya warisan nubuat tadi, ma walad, dia belumlah terlahir. Nabi, coba tanya, Nabi sekolah nggak? Nggak. Nabi doktor? LCMA? Jadi nggak usah khawatir kalau nggak dokter ya. Ya, tapi yang udah dokter jangan berhenti dokternya. Ya Buya Adami ya, selangkah lagi dokter ini. Oke. Berarti yang diwarisi Nabi bukan fatonah fidukturah, karena Nabi bukan dokter, kecerdasan intelektual kampus, enggak. Yang Nabi warisi apa? Kecerdasan rohani, kecerdasan malakut gitu. Nah, jadi rohaninya bisa berselancar ke alam malakut, kira-kira begitulah. Dan mohon maaf teman-teman, ini nggak bisa didapat dengan baca kitab gitu, nggak bisa. Jadi mohon maaf lagi nih, kebanyakan orang angkuh dengan gelar-gelarnya, dengan baca kitab yang jago, nahu sorofnya yang bikin syarat ya, itu nggak merasa dirinya sudah jadi ulama dengan itu. Sorry ya. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau memang mengerti bahasa Arab dengan baik dan mengerti tarikh dengan baik, Nabi ngomong begitu. Nabi bukan dokter, berarti bukan dokter itu pewarisnya. Nabi bukan ahli baca-baca kitab kuning, enggak. Bukan itu. Maka kita yang diberi Allah anugerah bisa baca kitab, jangan maghrur. Kalau kurang yakin lagi, baca kitab Imam Ghazali tentang orang-orang yang mukhtarin ya, dan karya Imam Sya'rani tentang mukhtarin itu, Tanbihul Mukhtarin. Kalau yang Ghazali apa judulnya ya? Al-Maghrurun ya, Asnaful Maghrurin. Oh itu kalau kita baca kayak kita tertampar tuh dari awal halaman sampai akhir halaman. Lah ini gua nih, ini saya nih, ini aku. Semuanya saya semua. Jadi kita semua yang ada di situ yang dia sebut. Belajar fikih kita pengen debat, belajar hadis pengen ngalahin orang dalilnya, belajar akidah pengen jidal, belajar tasawuf pengen tinggi-tinggian makom, ya kan? Baca-baca makom orang tuh. Ini penyakit semua itu. Merasa torikotnya lebih hebat dari torikot orang lain. Ini orang mawalat, orang ini belum terlahir, rohaninya belum lahir, walaupun 1000 torikot dia pelajari ya, walaupun sanadnya musnid dunia kabir, pemilik sanad dunia ya, sanad dunia doang, tapi nggak tembus ke alam malakut. Wa in kana ala kamal minal fatanah wadzaka, apa kata beliau, meskipun orang ini kecerdasannya sangat sempurna, ala kamalin minal fatanah wa zakat,
Jadi dia kecerdasan sempurna. Ya kalau dulu al-muhaddis, al-kabir, al-hafiz, kalau sekarang ya doktor gitu ya. Apalagi sebutan kiai, haji, ustaz, tuanku, tuan guru, syekh mursyid, nah itu semua nggak masuk ya. Kenapa? Li'anna al-fatanata wa zaka natijatul aql. Karena fatanah dan zaka, kecerdasan intelektual itu ya dia asalnya dari madarikul ulumnya apa? Sumber ilmunya secara epistemologi dari akal, rasio. Maka kecerdasannya hanya tembus di akal. Wal aqlu idza kana yabisan min nur syar'i la yadkhulu al malakut wa la yazalu mutaraddidan fil malak. Akal jika dia yabis, apa arti yabis? Basah, maksudnya dia diguyur terus pakai ilmu zahir dari syara'. Jadi min nur syara', dari nur ilmu syariat yang zahir, bukan syariat yang batin. Apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah masuk ke gerbang alam malakut. Diajak zikir aja nggak mau, diajak duduk di atas sajadah aja nggak mau. Nah, kita ketemulah yang banyak yang begitu ya, takut gila lah, takut ninggalin ilmu fikih lah, ya, takut ninggalin ilmu Quran, ya. Saya ketemu banyak hufaz itu takut belajar ilmu zikir. Kenapa? Takut nggak bisa murojaah. Padahal zikir itu mendekat kepada yang punya kalam yang dia murojaah tiap hari, gitu. Baik, azan ya, kita natawakaf suaya. Di pause saja pesannya. Live ya. Oke. لا إله إلا الله اللهم رب هذه محمد رسول الله رضيت بالله ربا بالإسلام الحمد لله رب العالمين. Baik, kita mengamalkan takhir isya sedikit ya, sampai beberapa waktu lah, nggak terlalu lama. Baik, nuwasil ya, di halaman 55 kita lanjutkan. Beliau menambahkan, jadi kita tadi sampai di kalimat orang-orang yang iktimad dengan akal, yang mengguyur, yang mengupgrade akalnya terus, itu la yadkhul malakut wa la yazalu mutaraddidan fil malak. Dia nggak akan pernah
mendekat saja ke gerbang malakut tidak akan pernah, apalagi masuk. Wala yazalu mutaraddidan fil malak. Akhirnya dia cuma bolak-balik di alam nyata, bolak-balik kan, cari di buku. Jadi standar rohaninya yang ada di kitab. Kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya. Nah, ini yang mutaraddid. Padahal untuk cek rohani ini bening atau tidak, itu ngeceknya ke dalam. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Udah 3 itu dipakai. Kalau ada ini berarti ilmunya sahih gitu. Tapi kalau belajar ilmu tertentu ada rasa takut jadinya. Takutnya bukan takut yang indah, takut kita ke Allah indah, tapi takutnya takut yang takut ada jin apa. Ini nggak benar ilmunya, atau kitanya nggak benar menerimanya. Ya, jadi coba lihat dulu, kita punya guru besar di kampus namanya Profesor Dr. Bambang Pranowo, tahu ya, orang Matlail Anwar. Beliau hatinya lembut sekali, tawadu. Saya termasuk menirulah sifat-sifat tawadu beliau, rendah hatinya. Itu belum pernah ditanya, kok pernah Prof ikut aliran Lia Eden? Profesor loh ya. Apa jawabannya? Ya gimana enggak? Katanya Lia Eden berguru ke Jibril. Masa saya nggak mau berguru ke muridnya Jibril? Kalau muridnya Jibril berarti alam apa tuh? Jabarut langsung. Jabarut langsung udah. Ya, asik kan? Jabarut malakut dia mainnya. Ternyata dia masuk, dia coba, nggak ada. Itu bohong juga, karena dia masih, akalnya masih jalan, masih waras. Jadi akal itu bisa menimbang, tapi dia tidak bisa, boleh menjadi hakim. Dia boleh cuma jadi yang menimbang aja alam rohani, karena rohani nanti yang memutuskan bukan akal tapi kolbu. Kalau alam intelektual yang memutuskan akal, tapi kalau alam rohani ya kolbu gitu, ruhnya. Taib. Lalu beliau mengatakan apa? Walihadza waqafa ala burhanin min al-ulum ar-riyadiyah li'annahu tasarrafa fil malak wa lam yartaqi ila al-malakut. Itu sebabnya banyak di antara ilmuwan, intelektual, ulama, kiai, ustadz, baik itu bergelar kiai, gelar masyarakat, gelar keagamaan ataupun gelar akademis, itu waqafa, dia berhenti di pendalilan ilmu-ilmu yang sifatnya riyadiyah ya, percobaan, seperti maksudnya adalah ilmu-ilmu teks, ilmu-ilmu teks seperti kitab ini. Li'annahu tasarrafa fil malak, karena dia masih bermain di alam nyata ya, alamul malak atau alamus syahadah. Walam yartaqi ilal malakut, dan dia belum upgrade ke alam malakut. Terus wal malak apa gitu? Alam malak ini adalah zahirul kaun, adalah alam yang zahir. Wal malakut batinul kaun, sedangkan malakut adalah batinul, alam batin. Bukti kita punya alam batin, pernah mimpi, punya perasaan, kita pernah kepikiran sesuatu, tiba-tiba itu muncul kepikiran seorang, atau dia nelpon, pernah nggak? Berarti roh pikirannya nembus pakai ruhnya, ya. Apalagi yang lagi kangen-kangenan itu ya. Wal aqlu lisanur ruh. Nah, coba lihat posisi-posisi, jangan salah posisikan. Akal itu adalah lisanur ruh. Lisan ruh artinya penerjemah ruh. Penerjemah ruh, bukan sumber ruh, bukan hakim terhadap ruh. Wal basirah, nah, adapun mata batin, mata qalbu, allati minha tanba'ithu asyi'atul hidayah, qalbur ruh disebut dengan qalbur ruh. Adapun basirah, itulah yang disebut dengan qalbunya roh. Wal lisan tarjumanul qalb. Lisan itu tugasnya cuma menerjemahkan apa yang di qalbu. Wa kullu ma yantiqu bihi tarjuman ma'lumun inda may yutarjam anhu, ya, apa yang diterjemahkan oleh seorang penerjem itu bisa dipahami oleh man yutarjam anhu. Wa laysa kullu ma inda man yutarjam anhu yabruzu ila tarjuman. Contoh, Buya Asfi pakai ngomong bahasa Arab, lalu saya terjemahkan. Saya hanya menangkap apa yang beliau bahasakan di lisan.
Tapi apakah semua yang ada dalam kolbunya disampaikan kepada saya? Enggak, ya kan? Ya. Tapi ada itu teknik. Nanti kalau ada yang jadi translator ya, mutarjim, jangan mutarjim terus merasa pinter. Coba kalau mutarjim, koneksikan hati dengan Allah, dengan Rasulullah, lalu ke orang yang mau kita terjemahkan. Jadi ngelihat dia aja, kita sebelum dia ngomong kadang-kadang udah paham duluan dia pasti mau ngomongin ini gitu. Itu bisa. Maka kalau saya menerjemah, saya nggak pakai kecerdasan ini, nggak kuat kita. Kadang-kadang dia ngomongnya cepat. Terus gimana? Ya tangkap isi kolbunya. Loh kok bisa kamu dukun? Ya enggak, dukun malah nggak bisa beginian. Ya. Kalau orang punya kolbu, tentu dia bisa main kolbu. Kecuali kolbu antum sudah masruqah, ya, udah kecuri, ya. Atau udah dikuasai sama yang lain gitu. Tapi tetap saja kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menyebut Allah itu bukan berarti Allah bertempat di atas ya. Ini cuma isyarat ta'zim. Ya. Kita nyebut bos. Bos, apakah dia tinggal di atas? Enggak kan? Ya. Tadi kan Mas itu bilang bos saya gitu. Ya, bosnya memarkir gitu kan. Baik. وليس كل ما عند أتيك فلهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد المعقول المعرية النور الهداية. Oleh karena itu dihalangi atau terhalanglah orang-orang yang mohon maaf dia cuma mengandalkan kecerdasan intelektualnya, dia akan terhalang hurima untuk mendapatkan nur hidayah yang dari alam malakut. Dia cuma dapat hidayah malak. Jadi dia cuma dapat guidance tertulis. Yang nggak tertulis yang disebut Nabi al-ulama warasatul anbiya, warasahnya nggak dapat. Mereka mengira mereka adalah ulama. Ya mohon maaf teman-teman ya, semenjak meninggal guru kita Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, saya kemudian susah untuk percaya beberapa ulama yang ada di majelis ulama. Ya, suatu kali kita dengerin dia nge-zoom, masa bilang man arada dunya fa'alihi bil ilmi, itu hadis. Ya, ulama itu, ulama MUI itu, salah satu pimpinan besar, pusat lagi. Jadi, apakah emang sudah nggak ada gitu atau ada cuma mastur, kita nggak tahu deh. Kayak semoga masih ada lah, karena kalau nggak ada kacau juga di negeri. Ya. Allazi huwa mauhibatullah ta'ala indal anbiya wa atba'ihim. Ya, yang merupakan mereka mauhibah, anugerah dari Allah Ta'ala indal anbiya wa atba'ihim. Ya, merupakan anugerah. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali, kan kita sering istilahnya laduni. Cuma saya menghindari kalimat ini karena sekarang ada grup-grup WA atau di YouTube laduni tapi isinya ilmu kebatinan. Kebal ya. Kalau dinafaskan nanti kaku badannya, nah itu bukan laduni ya. Kalau laduni bukan laduni ilahiyah ya, paling laduni hissi, laduni apa, khayali hissi, paling tinggi, nggak mungkin sampai ke atas karena ilmu laduni nggak ada urusan sama orang kebal, itu nggak ada urusan. Silat nggak ada urusan sama itu ya. Maka yang lebih enak, nah ternyata dari dulu kalimat yang dipilih oleh beliau adalah mauhibah. Imam Ghazali menyebutnya ilmul wahbi, bukan wahabi ya. Ilmul wahbi. Apa arti wahab? Mauhibah. Ya, pemberian dari Allah, anugerah. Jadi hidayah itu diberi oleh Allah. Kalau ilmu kita cari. Nah, kalau ilmu kita kejar. Nah, nanti buah dari berilmu ini, kalau dia kemudian ilmunya membawa ke gerbang malakut, baru nanti terpanggil di alam malak ya. Semoga ini tanda-tanda Allah memasukkan kita, karena sebanyak ini orang ternyata udah jarang ngaji kitab Awarif ya, yang menyinggung teks begini. Orang selalu bilang, oh itu kitab tinggi. Loh, kitab itu nggak ada yang tinggi. Kitab itu sama semua. Tinggi nggak tinggi itu masalah mau baca apa enggak gitu. Ya. Jadi nggak usah bilang lagi kitab tinggi ya. Yang ada saya ngerti kitabnya atau saya nggak ngerti gitu aja. Ya kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti, nggak usah bilang tinggi. As-shawab wa asbala dunahumul hijab liwuqufihim ma'at tarjuman wa hurmanihim ghayat at-tibyan. Jadi kebanyakan orang dia berhenti
di bahasa malakut yang sudah diterjemahkan ke alam malak. Ya, itulah yang udah jadi teks, jadi buku, jadi terjemahan, jadi tafsir. Al-Quran itu kan dari Jabarut. Lauh Mahfuz kan Jabarut. Jadi pertama Allah berkalam dalam zatnya tanpa huruf dan suara, lalu dipancarkan ke Lauh Mahfuz, adalah di situ huruf dan suara. Maka kalam Allah yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz itu sudah makhluk. Tapi yang ada pada zatnya la harfan wala sautan, itu tidak berhuruf, tidak suara. Inilah maksud karobisi yang tadi kita bahas sore tadi. Kalam Allah makhluk atau kalam Allah tidak makhluk. Maksudnya itu, yang makhluk yang sudah terpancar di Lauh Mahfuz. Apalagi sudah masuk ke kolbu kita atau udah masuk ke teks. Kolbu kita makhluk nggak? Teks kertas ini makhluk nggak? Maka tulisan Bismillahnya makhluk nggak? Tulisannya, tapi Bismillahnya nggak makhluk. Gitu. Bismillah yang ada pada zat Allah itu tidak makhluk. Nah, cukup berhenti di situ, jangan dipikirkan gimana caranya nggak berhuruf suara, kan kacau lagi nanti tuh. Baik. Kebanyakan orang berhenti di dalil yang zahir tapi meninggalkan dalil yang batin. Ya. Wa kama anna fil wiladati at-tabi'iyyah daratul aulad fi sulbil ab muwadda'a tanqulu ila aslabil aulad bi adadi kulli waladi dharratin wa hiya dharrat allati khataba Allah taala yawm al-mitsaq bi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Oke, teman-teman semua, tadi saya cerita tentang nur, menetes darinya cahaya, itu yang menjadi ruh. Ketika ruh itu udah jadi semua, maka Allah kemudian berbicara, alastu birabbikum. Dulu kalau kita nih masuk bagian nur itu, kita jawab syahidna. Yang nggak jawab di sana lahir jadi orang kafir dan mati kafir. Tapi di sana dia terhalang. Terus dia melihat dan dia kemudian tasdik di alam ruh. Biasanya orang itu terlahir tidak beriman, orang keluarganya tidak percaya kepada Allah, nanti di tengah jalan hidupnya dia ketemu. Biasanya begitu. Ya. Alhamdulillah kita terlahir sebagai Muslim. Ada yang mualaf? Gak ada ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jangan pernah lagi meremehkan Islam keturunan. Ya, Islam keturunan adalah mauhibah, anugerah besar dari Allah. Itu yang disebut ni'matul ijad. Allah wujudkan berikut wujud plus iman. Coba antum terlahir sebagai orang kafir, belum tentu ngaji di sini sekarang. Belum tentu jadi anak UIN atau jadi anak IIKI atau masuk Darus Sunnah atau Darsa ya. Belum tentu. Nggak mungkin. Jadi jangan lagi meremehkan seperti LDI kan meremehkan Islam keturunan. NII juga meremehkan Islam keturunan. Nggak tahu Salafi meremehkan nggak? Salafi pakai fitrah, berarti dia nggak meremehkan ya. Bagi kita Islam keturunan, Islamuhu sahih, tapi Islamnya termasuk taklid ya. Baik. Apa kata beliau? Khatabaha Allah Ta'ala yaumil mitsaq. Ketika di hari mitsaq, di alam ruh, alam pemecahan cahaya-cahaya ruh itu, Allah berbicara kepada kita dan kita mengatakan syahidna. Maksudnya sederhana, kita semua sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau benar nih udah ketemu permanen nih ruhnya ini, disebut nama Allah di kolbu pasti bergetar. Mirip kayak orang terkenang ibunya, ayahnya, contohnya ya. Ibu saya baru meninggal. Dulu kan saya mengharamkan musik. Tapi lama-lama kita tahu hukum musik itu ada yang boleh, tidak boleh. Ya, tahu-tahu muncul di wall YouTube kita lagu Unmesh, Hanya Rindu ya, bener ya. Isinya kan rindu ke ibu. Loh kok saya bisa nangis? Padahal saya tahu nih orang bukan muslim nih. Tapi ketika dia menyanyikan tentang ibunya, kita terkenang ibu. Bayangkan, terkenang ibu jasad, itu bisa bikin nangis loh. Apalagi ayah ibu rohani. Nah, ini yang dikatakan dalam syair itu, kullul qulub ilal habibi tamilu. Semua kullul qulub, semua kalbu kepada kekasihnya pasti cenderung. Mau lari kemana pasti balik lagi. Mau dibawa ke liberal, balik lagi. Mau dibawa ke tajsim, balik lagi. Apa ciri-cirinya di situ? Kullul qulub ilal habibi tamilu. Tahukah kamu ciri-cirinya apa?
kalau disebut nama sang Habib, kalau sendiri coba aja ntar melar-melar sendiri tuh, ya. Nah, itulah yang kita rasakan waktu kita latihan zikir, latihan sholawat. Pas sholawat kita nangis. Ya, bahkan beberapa teman-teman akan dikasih anugerah ketemu Rasulullah dalam mimpinya, bahkan dalam jaga itu bisa. Ya, enggak ada. Kenapa? Jaga nggak jaga itu cuma masalah perspektif sini, paradigma. Orang dia di alam malak nih, tapi ruhnya connect, dia bisa nembus melihat alam malakut. Sebagaimana orang di alam malakut bisa melihat ke alam malak. Inilah makomnya Nabi, inilah yang diwariskan Nabi ke umat akhir zaman itu, yang jumlahnya 124.000 orang itu. Makanya kita betul-betul menjaga, kalau mimpi yang baik catat mimpinya, karena Nabi mengatakan tidak lagi tersisa di akhir zaman daripada mubasyarat illa ru'ya salihah, mimpi yang baik. Ru'ya salihah itu salah satu indikasi awal kalau kita punya koneksi ke alam malakut. Nabi sekarang di alam mana? Alam malakut, ruhnya. Kan ruhnya, ya. Nabi mengatakan kalau ada orang salam kepadaku, radallahu alaihi ruhi, ruh alam malakut Jabarut. Tapi itu dia berbanding lurus. Jika para wali boleh membersamai orang hidup, masa Nabi enggak? Jadi orang-orang yang mengatakan Nabi itu seorang mati nggak bisa apain, itu orang su'ul adab ma'an Nabi, karena dia terjebak pada dalil-dalil malak, dalil-dalil zahir. Baik. Nah, ini bagian akhir yang mau kita baca. Ada orang tanya, kenapa, mohon maaf, adalah suami istri nggak punya anak, gitu ya? Kita nggak tahu nih, siapa tahu nanti menikah nggak punya anak, atau udah menikah belum punya anak. Mohon maaf, itu bukan masalah buruk nggak buruk. Berarti Allah tidak memberikan suatu potensi dalam badannya untuk punya anak. Itu bukan masalah sempurna atau sempurna, emang nggak dikasih aja, gitu. Terus di alam rohani, di masalah anak rohani, ayah rohani juga sama. Kenapa ada seorang mursyid meninggal, asistennya banyak, tapi nggak ada satupun yang diangkat jadi mursyid? Karena si mursyid tahu, nggak ada satupun yang netes dari nurnya dia. Satupun nggak ada yang netes. Kalau dia tetap keluarkan, dia melanggar adab alam malakut. Mungkin tahu maksud saya siapa mursyidnya. Dia wakilnya banyak, tapi dia nggak satu pun diangkat. Itu makanya saya bilang cap jempol ke beliau. Berarti beliau arif billah. Jadi nggak mesti arif billah itu muridnya banyak. Tahu maksud saya mungkin ya? Ada seorang mursyid besar di negeri kita, tapi tidak ada satu pun muridnya yang diangkat jadi mursyid yang mutlak. Kenapa? Karena beliau tidak melihat tetesan itu turun ke si murid. Mungkin si murid harus upgrade lagi ke syekh siapa, baru nanti lahir. Baru nanti orang itu akan bisa mewarisi mirasul anbiya yang didapat oleh gurunya tadi. Tiba-tiba ada muridnya yang ngaku jadi mursyid, walaupun nggak ngaku, tapi kemudian bersikap seperti guru mursyid. Ini dia sudah nggak arif billah. Kenapa? Dia nggak tembus ke malakut Jabarut kok. Ngapain dia ngangkat-ngangkat dirinya? Atau tidak mengangkat dirinya, tapi diangkat muridnya. Nah, beda loh ya. Mursyid yang diangkat dari alam Jabarut, mursyid yang diangkat dari alam malak, beda. Akan beda hasilnya. Jadi kalau dapat ijazah tarekat tertulis penting gitu. Di alam malak penting. Ya, ajastuka thariqah naqsyabandiyah, thariqah syaziliyah, thariqah. Di alam malak penting nggak? SIM buka majelis zikir, ya itu ijazah mursyid. Itu perlu surat izin memimpin zikir, surat izin mursyid. Ya sama lah kayak orang, kan bisa aja ada orang bisa nyetir lebih keren dari kita, tapi dia nggak punya SIM, bisa kan? Ada orang punya SIM tapi nggak bisa nyetir, ada kan? Kira-kira begitu. Mursyid itu ada dua kategori. Ada yang dia bisa terhubung ke alam malakut, tapi dia nggak punya kertas ijazah legal dari gurunya. Dia boleh punya murid, walaupun nggak punya SIM. Tapi nanti pasti akan dapat dihadang oleh ahli
malak, ahli syariat yang zahir. Ya. Sama, saya mau ngajar di kampus harus punya gelar kan? Apa gelarnya? Doktor kah? MA kah? Gitu ya. S1 berlaku nggak? Udah nggak laku. Sama, mursyid ada kelas S1, nggak nyambung ke alam malakut. Nggak nyambung ke alam malakut, dan itu banyak. Keluar-keluarin aja. Jadi ada orang yang, adakah dulu orang dapat gelar MA, doktor, tapi bodong? Ada kan dulu? Sekarang kan mulai diperketat ya. Alhamdulillah sekarang diperketat. Sama, mursyid itu juga ada yang bodong. Ya, dikeluarin ijazahnya tapi nggak pernah riyadhah. Cuma karena dia, udahlah, ente keluarin ijazahnya nih, masyhur soalnya. Nah, ya ijazahnya cuma tembus sampai ke alam malak. Akan masyhur di kalangan orang yang ada di alam malak, di alam nyata ini. Ini serba-serbi kalau kita berguru, karena emang judul babnya Ratbatil Masyakhah, tingkatan para mursyid, para syekh. Supaya harus betul-betul hati-hati berguru dan selektif gitu. Dan terakhir beliau katakan di sini apa? Sebagaimana ada orang kalau menikah, Allah beri dia potensi untuk punya anak. Sama, di alam rohani, di alam malakut, ruhnya seseorang itu Allah kasih itu bakat untuk itu. Nah, maka coba lihat, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani kan ribuan yang jadi mursyid. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, siapapun yang berguru sama beliau, itu rata-rata jadi wali, netes ruhnya langsung. Syekh Abdul Qadir Jilani itu rata-rata. Saya baca dalam manakibnya para Sa'adah Naqsyabandiyah, ada seorang imam, anak dari Ahmad As-Sirhindi, Ahmad Faruk ya, As-Sirhindi ya, itu namanya Muhammad Ma'sum. Itu kalau ada orang datang ke beliau lalu ikut zikir yang beliau, langsung jadi wali, walaupun wali saghir ya. Kalau ikut suluk riyadhah yang beliau, langsung diangkat Allah menjadi wali yang kabir. Itu Maulana Imam Ma'sum, Muhammad Ma'sum. Kenapa? Beliau itu pernah masuk masjid, lupa masuk pakai kaki kanan, kaki kirinya dulu masuk, pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Masuk WC juga sama. Jadi beliau itu hampir setiap geraknya adalah gerak Nabi, apalagi gerak kolbunya. Maulana Muhammad Ma'sum As-Sirhindi. Jadi bahkan beberapa ulama mengatakan dia lebih tinggi dari ayahnya Ahmad Sirhindi. Wallahu ta'ala alam, ya kita nggak bisa jadi juri lah, karena makom kita mungkin belum nyampe ke sono. Jadi ada orang yang subur gitu, subur rohaninya, siapapun berguru sama dia jadi gitu. Begitu juga dalam ilmu intelektual. Intelektual ini kan melahirkan nanti anak-anak intelektual. Siapapun berguru ke seorang ahli hadis seperti kayak Ali Mustafa Yaqub, pasti ngerti hadis. Tuh netes tuh, ya kan? Rata-rata itu. Cuma sebanyak itu yang jago ahli hadis waktu ngaji, yang betul-betul ngajarin ilmu hadis siapa? Ini yang permanen. Yang permanen yang begitu. Ada yang cuma bisa untuk dirinya sendiri, ada yang bisa dia tebar untuk orang lain. Dalam ilmu rohani juga sama. Jadi jangan kemudian disesali. Oh, mursyid ini nggak punya anak ya, nggak punya murid ya, nggak usah disesali. Emang Allah tidak taruh nur cadangan dalam dirinya untuk meneruskan itu. Ya mungkin dia untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya juga kenapa ada nabi yang cuma dirinya sendiri, atau muridnya cuma 1, ada muridnya cuma 2, ada muridnya sekampung, ada muridnya cuma 11. Nabi Isa kan 11 doang. 1 khianat ya, 12 ya. 12 1 khianat. Ya begitulah. Nas'alullaha ayyaj'alana min haula'i abna'il arwah ya. Semoga Allah jadikan kita dari bani ruh itu, bani cahaya, langsung mewarisi mirasun nubuwah. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa lilhadirin wal hadirat. Allahumma astur 'auratina, Allahumma astur 'auratina wa uyubina warqina ya rabbana من عالم الملك إلى الملكوت والجبروت واجعلنا يا ربنا من أحبابك من أوليائك آمين رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.